Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisha Diavalarain dari kelas 10 IPA 4 nomor 131 akan membacakan cerpen yang diambil dari hikayat berjudul Putri Kemuning. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Perona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka kenakan pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya, sehingga tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh yang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Ia bertanya kepada mereka apa yang mereka mau ketika ayahnya sudah pulang. Ke-9 putri meminta hadiah mahal, tetapi Putri Kemuning hanya meminta agar ayahnya pulang dengan selamat. Mendengar hal itu, kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohnya. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman istana adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya itu. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya sedang bermain di danau, sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini, bukannya warna kuning kesayanganmu, kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning itu di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Yang penting, ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucapnya lagi. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau, katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu, sahut Putri Kuning. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkap dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkannya lagi. Sewaktu raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam seribu bahasa. Raja sangat marah. Tak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja sangat sedih. Aku ini ayah yang buruk, katanya. Biarlah anak-anakku kukirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka, ia pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering termenung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau, bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, kuberi nama ia Kemuning. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengalungkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat menjadi bedak. Setelah mati pun, Putri Kuning masih memberikan kebaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.